Jumpa lagi bareng saya Unggul di konten malam ini ya. Kita ngobrolin ini bertepatan dengan pekan perdana Liga 1 2022-2023 ya. Ini berakhir tadi ditutup dengan pertandingan antara Persebaya melawan Persikabo. Nah, kita sedikit review ya tentang pekan perdana Liga 1 ini. Di pertandingan perdana ya ada PSIS lawan Rans Nusantara. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di pekan perdana Liga 1 2022-2023 ini. Banyak gol dan sampai pertandingan terakhir tidak ada pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol ya. Selalu ada gol, selalu ada pemenang. Dan juga banyak kejadian-kejadian juga. Dari pertandingan pertama saja sudah ada kejadian menarik ya di eh, pekan pertama, pertandingan PSIS lawan Rans Nusantara. Wasit sudah jadi sorotan lagi di pertandingan ini. Di pekan perdana ini setidaknya saya mencatat ada dua ya Superbolis ya, ada dua momen dimana momen kontroversial lah ya, bisa dibilang keputusan wasit perlu dipertanyakan. Momen pertama terjadi di pertandingan PSIS lawan Rans Nusantara. Di pertandingan tersebut seperti kita ketahui ya, PSIS dapat penalti setelah Octavianus Fernando dilanggar di kotak penalti, namun uh, wasit saat itu langsung menunjuk titik putih, tapi pemain Rans banyak yang protes karena menilai hal tersebut bukan pelanggaran. Kalau dilihat dari tayangan ulang ya, kita lihat di tayangan ulang memang terlihat Octavianus Fernando hanya mendapat sedikit kontak ya dari pemain Rans. Jadi memang agak diragukan penaltinya. Jadi itu satu keputusan wasit yang pertama yang disoroti di pekan perdana ini. Dan yang kedua masih di hari yang sama tapi di pertandingan yang berbeda, ini terjadi lagi nih kontroversi atau keputusan wasit yang dipertanyakan, yaitu di pertandingan antara Persija melawan Bali United di hari pertama juga, tapi di malam partai pembuka Liga 1 musim ini ya. Di pertandingan itu ada salah satu momen yang cukup kontroversi, cukup disoroti juga oleh Thomas Doll pelatih Persija saat uh, bola mengenai tangan back Bali United Andika Wijaya di kotak penalti, namun wasit tidak bergeming dan nggak menunjuk titik putih ya, memilih untuk melanjutkan pertandingan. Nah, pemain Persija juga sempat protes, Thomas Doll juga sempat protes setelah laga karena menyoroti juga kinerja wasit di laga ini. Uh, Selain itu juga masih ada beberapa ya kejadian-kejadian yang jadi sorotan tentang kinerja wasit di pekan perdana Liga 1. Tapi terlepas dari kinerja wasit di pekan pertama Liga 1 ini ya, Superbolis ya. Menariknya Liga 1 pekan perdana Liga 1 ini cukup atraktif ya, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, tidak ada pertandingan yang berakhir dengan skor 0-0 ini. Kemenangan terbesar ini menarik dicetak oleh Madura United saat menghadapi Barito Putra. Mereka menang dengan skor telak 8-0 Superbolis ya. Sementara Madura juga menduduki di puncak klasmen ya. Mereka ada di peringkat pertama, diikuti oleh Borneo juga yang menang di laga perdana. Dan banyak lagi kejadian-kejadian menarik. Dan tadi ya, ini baru kejadian juga ya Superbolis ya, ada kericuhan, bisa dibilang gesekan ya, yang terjadi di Yogyakarta. Nah, itu ada sedikit insiden ya di Yogyakarta. Seperti kita tahu, Persis Solo harus mengungsi sementara waktu ke Stadion Muhammad Subroto di Magelang karena Stadion Manahan sedang digunakan untuk Asian Para Games kalau nggak salah. Nah, saat perjalanan ternyata ada sekelompok supporter yang justru malah mampir mampir ke kota Jogja ya, dan malah berujung kericuhan jadinya. Dan sempat ada beberapa
korban luka-luka juga karena kericuan antar oknum supporter juga ya, bisa dibilang oknum supporter ya di kejadian tadi. Walaupun alhamdulillah tidak ada korban nyawa ya di pertandingan di kejadian ini, namun juga perlu menjadi sorotan baik untuk Panpel maupun tim-tim yang berlaga juga. Mungkin para supporter juga harus lebih dewasa lagi karena Liga 1 setelah apa ya, bisa dibilang musim lalu nggak ada penonton, sekarang kembali lagi ada penonton. Jadi seharusnya saya harap sih pribadi ya, karena baru pekan pertama juga, semoga supporter apa ya, bisa saling menjaga juga ya, karena izin juga susah. Sekarang kebetulan sudah dapat izin, jadi ya, harus dijaga dengan baik. Ya, semoga kedepannya nggak ada lagi nih ya, Liga 1 baru pekan pertama, masih panjang, jadi semoga tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi, bisa berjalan dengan lancar. Syukur-syukur bisa satu tribun ya, nonton di satu stadion pertandingan Liga 1. Nah, selain kejadian itu ada juga yang menarik ya, beberapa tim-tim besar ini justru tumbang ya di laga di pekan perdana ini. Salah satunya ada Arema FC ya, seperti kita ketahui ini Super Bowl ya. Arema FC kan juara Piala Presiden 2022 ya. Nah, dan di partai final mereka mengalahkan Borneo FC waktu itu, dan di pekan perdana ini ada rematch antara Borneo FC lawan Arema FC, dan menariknya di pertandingan ini Arema FC justru keok dengan skor 3-0. Nah, menariknya di pertandingan ini pelatih Borneo Milomir Seslia juga melakukan sindiran ya terhadap pelatih Arema FC Eduardo Almeida. Nah, waktu di Piala Presiden Eduardo sempat selebrasi pesawat terbang. Itu memang agak sarkas ya Eduardo, karena waktu itu disindir sama Milo karena dianggap parkir bus. Tapi karena di pertandingan kedua Arema menang, Eduardo Almeida selebrasi tersebut. Namun kemarin pas Liga 1 pas Arema kalah, Milo gantian selebrasi ala pesawat terbang. Menarik itu salah satu kejadian yang menarik menurut saya ya, di luar kontroversi-kontroversi, tapi itu menarik. Ya begitulah sepak bola ya, warna-warnanya juga. Selain Arema juga nasib kurang beruntung dialami tim-tim Jawa Timur ya. Persik Kediri tumbang tadi dengan skor 2-0 lawan Persita Tangerang. Persebaya juga baru saja kalah lawan Persikabo ya, lewat gol Gustavo ya tadi di penalti, karena pelanggaran yang dilakukan oleh Dandi Maulana. Ini juga memang agak kurang beruntung. Jadi tim-tim Jawa Timur di pekan perdana ini tidak ada yang meraih kemenangan. Salah satu big match di pekan ini selain Bali United lawan Persija juga ada Bayangkara FC lawan Persib Bandung ya, dan pertandingan ini sayangnya berakhir dengan skor imbang. Sayangnya karena tidak ada pemenang, tapi kalau dilihat secara pertandingan cukup atraktif ya Super Bowl ya, karena saling berbalas gol. Persib Bandung lebih dulu tertinggal lewat gol dari siapa kemarin? Oh, Yosef El Zazari, dan juga Persib langsung membalas lewat gol dari Ahmad Irianto, debut di laga debut. Rian langsung mencetak gol untuk Persib. Lalu Frans Butuan membawa Persib unggul menjadi 2-1. Lalu di menit-menit akhir Sani Rizky mau menyelamatkan Bayangkara FC dari kekalahan. Ini menarik juga, salah satu pertandingan menarik ya. Dan di pekan kedua nanti banyak juga pertandingan-pertandingan yang menarik ya, Super Bowl ya, jadi bisa ditunggu. Pekan kedua ini akan dimulai Jumat 29 Juli. Ada pertandingan antara PSM Makassar lawan Bali United. Ini dua wakil Indonesia di Piala AFC tahun ini, tapi sayangnya Bali United sudah tersingkir ya, sisa PSM Makassar. Terus ada juga Persija lawan Persis Solo, itu hari Minggu 31 Juli. Dan ada pertandingan Arema FC lawan PSIS Semarang. Nah, ini beberapa laga yang patut ditunggu ya di pekan kedua Liga 1 2023. Nah, itu dulu aja Super Bowl ya. Kita ngobrol-ngobrolnya malam ini tentang rekap atau ulasan apa yang terjadi selama pekan perdana Liga 1 ini.
banyak kejadian-kejadian menarik semoga, dan juga ada juga beberapa kontroversi-kontroversi, semoga nih harapan saya, dan juga mungkin beberapa pecinta sepak bola tanah air berharap semoga di pekan kedua nggak ada kontroversi-kontroversi lagi ya. Eh, nggak ada kericuan antar supporter, aman-aman saja, semoga kita bisa menikmati Liga 1 dari pekan awal sampai pekan terakhir. Oke, terima kasih. Unggul pamit dulu. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan di malam hari ini. Salam.